Sahabat-sahabat Satria dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung channel Satria GFR dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang masuk melalui email. Mas Satria, sesungguhnya apa sifat dasar harta benda di dunia ini? Dan mengapa orang-orang suka dengan yang namanya emas, intan, dan berlian? Dan juga mahal harganya. Butuh waktu 2 atau 3 hari saya harus mencari bukti yang otentik. Yang pertama yaitu saya harus mencari mengapa manusia di dunia ini menyukai emas, intan, berlian. Toh padahal mandikan kaca dibuat seperti pipih-pipih itu pun berkilau, tapi tetap bukan berlian. Karena berlian adalah batu yang tercipta alami dan memang memiliki karismatik yang luar biasa. Namun setelah saya cari ternyata ada dalam kitab Al-Quran, yang intinya Allah berfirman, aku senangkan engkau kepada 3 perhiasan dunia. 3 perhiasan dunia. Yang pertama adalah harta benda, yaitu mungkin uang, ya, kebendaan. Dan yang kedua adalah emas dan berlian sejenisnya. Dan yang ketiga adalah kendaraannya. Mungkin dahulu berupa onta ataupun kuda-kuda yang besar, larinya kencang, namun sekarang diganti menjadi kendaraan bermotor ataupun mobil-mobil yang bagus tentunya, kendaraan yang indah. Jadi itulah yang mendasari kenapa manusia menyukai emas, intan, berlian, dan juga materi. Yaitu tadi, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Namun dasar kenapa manusia, apa sifat dasar harta? Sifat dasar harta itu ada 3. Yang pertama, ketika harta dibelikan benda atau uang dibelikan benda, harta benda, lama-lama akan usang. Seperti mobil, catnya akan pudar, rumah yang mewah catnya akan pudar, emas pun akan pudar, berlian pun sama, tetap akan mengalami situasi kepudaran, walaupun mungkin tidak separah mobil pemudaran emas dan berlian, namun tetap mengalami masa-masa terkikis atau pemudaran tersebut, dan itu mengurangi nilai eksotik emas ataupun berlian tersebut. Yang kedua, jika dimakan sifat harta atau uang itu diberikan makanan, dibuat makan-makan mewah bersama keluarga, ya kan, kumpul, itu akan menjadi kotoran. Ya, apapun yang kita makan akan menjadi kotoran. Dan yang ketiga inilah yang terpenting, yaitu sebagian diamalkan. 2,5% dari harta yang kita miliki harus kita berikan kepada fakir dan miskin, karena itu adalah perintah Allah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Lah itulah yang membawa manfaat insya Allah dunia dan akhirat, karena yang kita makan selesai akan menjadi tubuh dan hanya akan menjadi kotoran. Yang kita pamerkan untuk membeli harta benda, rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu hanya akan menjadi kesombongan jika kita tidak mengetahui secara sifat duniawi apa yang dimaksud dengan kepemilikan harta benda, selain untuk satu, menolong orang ketika kita memiliki mobil, mengangkut tetangganya yang sakit, ya kan. Ketika kita memiliki harta benda, emas dan intan berlian, kita tetap menolong orang, kita pinjamkan, nanti dikembalikan.
Namun apa sekarang yang terjadi? Itu sulit. Inilah sifat dasar manusia. Maka Rasulullah bersabda, ketika anak Adam diberikan 2 bukit emas, maka dia akan meminta 1 bukit emas lagi. Itulah manusia. Kecuali orang-orang yang paham betul tentang sifat dasar harta benda dan tujuan hidup yang nyata. Demikian sekilas nasihat dari Sadraki FR dan menjawab pertanyaan dari sahabat Indriawati yang berada di Kepulauan Seribu. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.